Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para teman-teman teknisi pemula ataupun calon teknisi. Salam sejahtera, salam sehat dari kami Trans Teknik. Kali ini kembali dengan kami akan mereview atau membahas tentang AC yang kurang dingin, dimana gejalanya evapnya tidak basah semua ataupun basah separuh. Apa penyebabnya? Nah, di sini akan kita bahas ya. Ada beberapa kemungkinan penyebab evaporator itu tidak basah semua. Yang pertama, sangat mungkin pada saat installnya ataupun pemasangannya tidak dipakum. Nah, kalau pada saat installnya tidak dipakum, maka si freon itu sendiri terkontaminasi oleh udara lingkungan, sehingga kemurniannya berkurang dan proses kerjanya juga nggak sempurna. Tentunya setiap proses itu dia menghasilkan liquid akan menurun. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat dimungkinkan juga oli kompresor sudah kurang bagus. Jadi efeknya oli sebagian ikut bersirkulasi, ataupun oli yang ikut bersirkulasi itu normalnya sangat sedikit sekali. Kalau oli yang ikut bersirkulasi itu agak banyak, penyebabnya karena oli sudah nggak baik. Nah, efeknya juga dorongan ataupun aliran dari liquid itu sendiri melambat, sehingga tentu evap juga nggak bisa basah semua. Yang ketiga, ada kemungkinan juga freon kurang. Penyebabnya apa? Ya sangat dimungkinkan karena bocor halus. Nah, itu yang ketiga. Jadi kalau dia bocor halus, freon berkurang namun belum sampai membeku, jadi evap nggak basah semua. Yang keempat, kapiler kotor ataupun setengah mampet lah tuh kapiler. Biasanya AC yang udah agak berumur, kapilernya sudah kotor. Memang kalau nggak diganti kapiler baru, sering terjadi seperti itu, evap tidak basah semua karena kembali lagi sirkulasinya nggak maksimal. Keempat, kapiler. Nah, kapiler ini kalau udah agak berumur unitnya, biasanya sudah agak bergerak, jadi kurang lancar sirkulasinya. Yang kelima, dimungkinkan pada saat install outdoor terlalu rendah, selisihnya terlalu jauh dengan indoor. Jadi efeknya dorongan kompresor untuk mendorong liquid itu terlalu berat, misalnya selisih sampai 7 meter vertikal misalnya. Nah, itu akan membebani kompresor itu sendiri, jadi efeknya dorongan liquidnya jadi melambat. Nah, kalau yang kelima itu semuanya udah aman, berarti kompresornya yang lemah, artinya kompresinya sudah melemah. Nah, di antara 6 yang sudah saya paparkan itu tadi, timbul lagi pertanyaan, gimana cara eksekusinya? Karena tentunya teman-teman membutuhkan cara eksekusinya, bukan hanya sekedar mengetahui penyebabnya. Oli bermasalah, kapiler bermasalah, ataupun ya yang utama itu ya, tidak dipakum, oli bermasalah, ataupun kapilernya udah kotor, itu bisa sekali eksekusi ya. Gejala-gejala itu eksekusinya sama. Seperti apa cara eksekusinya? Yang pertama, unit diturunkan.
kapiler dipotong, semua sistem diplasing total, baik itu kondensor maupun pipa yang sekaligus dengan EPAP tentunya ya, unit terpasang diplasing total sampai bersih. Baru diganti kapilernya dengan kapiler baru dengan ukuran yang sama. Kalau kira-kira ragu dengan tenaga kompresor, kapilernya boleh dikurangin sedikit. Misalnya aslinya 60 cm misal, kurangi jadi 55 cm. Itu juga nolong. Nah, setelah diganti kapiler, dipasang, dilas kembali ya, dipasang, diinstal kembali. Tentunya setelah diinstal jangan langsung diisi freon, vakum, jangan lupa vakum itu sangat penting, apalagi jenis freon keluaran sekarang R410 misalnya, R32 itu dia sangat sensitif dengan udara. Efeknya sangat banyak, bukan hanya sekedar dalam jangka pendek dia akan membuat si AC itu sendiri jadi kurang dingin, tapi buat jangka panjang kalau tidak divakum itu efeknya ke oli cepat rusak. Nah, kalau oli udah rusak, rembetannya jadi banyak, bisa jadi ke kompresor dan lain-lain. Efeknya jadi meluas. Makanya jangan sekali vakum sangat penting. Walaupun sebagian teman-teman bilang, biasa aja sih, nggak pakai vakum juga dingin. Betul, dingin. Tapi kalau kita mau teliti, mau cek dengan termometer, tingkat kedinginannya itu pasti beda. Yakin, pasti beda. Dan buat jangka panjangnya, ya efeknya banyak. Itu tadi yang saya sampaikan tadi. Dan selanjutnya, kalau misalnya permasalahannya outdoor terlalu rendah, ya itu juga simple ya. Diusahakan bagaimana cara mengolahnya ataupun memindahkan si outdoor itu sendiri. Sebaik-baiknya pemasangan AC itu indoor sama outdoor itu sejajar. Jadi kalau sejajar, walaupun pipanya panjang, dorongannya enteng, walaupun kapasitas unit AC itu dengan pipa itu juga memang ada standarnya. Kalau AC setengah PK dikasih 12 meter ya tentunya nggak maksimal ya, karena emang udah, kalau kita beli AC baru itu udah ada speknya sendiri di situ, ditulis maksimal pipa berapa meter. Seperti itu unit baru. Bagaimana dengan unit bekas, unit second? Nah, tentu juga kita harus mempertimbangkan kemampuan kompresor unit yang kita pasang gitu loh. Nggak mungkin kompresor umur 5 tahun tenaganya sama dengan unit baru. Itu suatu hal yang nggak mungkin ya, nggak mungkin. Makanya hal-hal seperti itu yang kita harus pertimbangkan matang-matang di dalam pemasangan AC. Ada lagi yang misalnya gimana kalau outdoornya lebih tinggi? Sebenarnya daripada outdoor lebih rendah, lebih baik outdoor lebih tinggi daripada indoor. Karena apa? Pada saat proses liquid menuju indoor itu enteng dorongannya. Nah, tinggal masalah liquid balik itu nggak perlu terlalu jadi pertimbangan. Kenapa? Karena memang diharapkan liquid balik itu nggak usah ada liquid baliknya udah berbentuk gas. Itu simple, bisa. Yang penting EPAP udah basah, nggak perlu kita tambah lagi freonnya. Seperti itu ya teman-teman. Saya pikir cara penanganan permasalahan yang muncul tadi yang udah saya sampaikan ada beberapa poin. Tinggal yang terakhir masalah kompresor. Kalau kompresor sudah melemah, ya bisa juga diusahakan, tapi nggak mungkin hasilnya akan 100% ya.
Setidaknya misal si kompresor itu sendiri dilepas dulu dari unit, cek dulu oli. Kalau oli udah kurang bagus, mending dikuras sekalian, dikuras sampai bersih. Nah, baru diisi kembali, baru dites press lagi. Kalau dia ada kemajuan ya berarti kan tertolong dia, karena oli sangat minim juga mempengaruhi. Kalau udah dilakukan semua masih nggak maksimal, ya berarti jalan terakhir ganti kompresornya. Nggak ada jalan lagi. Kalau misalnya semuanya udah dilakukan apa yang saya sampaikan tadi masih juga nggak dingin juga, sedangkan tegangan nggak bermasalah, misalnya tegangan listrik nggak bermasalah, ya tinggal yang terakhir ganti kompresor. Nggak ada lagi jalannya, karena inti dari proses pendinginan kan kompresor. Ketika kompresornya sudah nggak tertolong, ya apa boleh buat, berarti kompresor memang harus diganti. Nah, adapun teknik-teknik dan cara nguras kompresor mengganti oli yang baik itu juga akan saya sampaikan di season-season berikutnya. Saya akan buatkan video khusus bagaimana sih cara nguras kompresor biar olinya bisa oli kotornya bisa keluar semua, bisa sampai bersih. Itu nanti akan saya buatkan video di season-season berikutnya. Kali ini saya pikir cukup ini dulu, udah lumayan panjang lebar saya kupas tentang apa penyebab EVAP nggak basah semua. Semoga apa yang saya paparkan ini bermanfaat buat teknisi-teknisi pemula tentunya ya. Kalau buat yang senior ya saya mohon maaf, salam hormat dari saya. Ini khusus buat yang junior-junior, yang pemula, yang belum begitu menguasai teknik-teknik pendingin. Ini saya sampaikan. Saya pikir cukup sampai di sini dulu. Salam dari kami Trans Teknik. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat buat teman-teman semua, tolong di subscribe, like dan share, dan jangan lupa nyalakan lonceng agar Anda bisa mendapatkan notifikasi dengan kemunculannya video-video kami yang berikutnya. Saya pikir cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.